Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Dan teman-teman mungkin udah agak lama aku nggak bikin video di ruangan ini. Jadi kalau misalnya dulu pas pandemi itu kan kita makan sendiri-sendiri, dan aku makan di sini cepet-cepet dong makannya gitu, atau enggak sambil makan aku bikin video. Terus kalau sekarang karena udah boleh makan bareng, biasanya aku makan bareng temenku, ada 3 orang berempat sama aku di depan ruangan ini. Dan setelah makan kan ngobrol, balik ke ruangan ini tuh waktunya udah habis teman-teman, jadi nggak bisa bikin video. Dan karena hari ini teman-temanku yang lain lagi ada pekerjaan di lapangan, jadi aku hari ini makan sendiri. Terus masih ada waktu setengah jam kurang lebih untuk aku bikin video teman-teman. Dan kebetulan kemarin itu ada salah satu teman kita yang DM di Instagram aku mengenai beliau yang baru saja didiagnosis adenomiosis. Memang adenomiosis ini salah satu musuh terberat bagi pasangan yang ingin memiliki keturunan, karena dia itu selain menyebabkan nyeri, biasanya si adenomiosis ini menyebabkan gangguan kesuburan, di mana itu semua menyebabkan sulitnya hamil gitu, menjadi sulit hamil. Dan adenomiosis ini, dari yang aku baca, dari yang aku pelajari, juga aku nonton YouTube, si adenomiosis ini, kalau kita terdiagnosis adenomiosis, itu akan membuat kita kehilangan kesuburan sebanyak 38%. 38% itu kan lumayan besar ya teman-teman, dan itu didasarkan dari penelitian serta bukti klinis di seluruh dunia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya adenomiosis, itu selain harus sabar, juga harus waspada, juga tetap ikhtiar ya teman-teman, dan pilih penanganan yang benar-benar pas untuk teman-teman. Misalnya teman-teman mau operasi nih, harus dipikirin setelah operasi itu mau ngapain, operasi yang diambil itu operasi apa, karena dalam waktu beberapa bulan, misalnya 6 bulan, biasanya dia tuh udah tumbuh kembali. Jadi jangan sampai kita operasi tapi nggak tahu tindak lanjut ke depannya, menyebabkan belum ngapa-ngapain ternyata si adenomiosisnya ini udah tumbuh lagi teman-teman. Kecuali memang operasi yang diambil adalah pengangkatan rahim, jadi si adenomiosisnya udah nggak bisa tumbuh karena udah nggak ada tempat dia bertumbuh. Kalau zaman dulu si adenomiosis ini selalu berakhir dengan pengangkatan rahim. Tapi kalau sekarang mungkin dengan pengetahuan yang lebih maju, bisa diupayakan penanganan dalam bisa dilakukan penanganan yang lain selain pengangkatan rahim teman-teman. Dan adenomiosis ini aku sendiri pun ngerasain itu tuh nggak mudah gitu, berat sekali untuk menjadi pejuang adenomiosis teman-teman. Dan adenomiosis ini kalau udah beriringan atau berjalan bersama si endometriosis, ya udah dia sering banget aku bilang dia jadi satu kolaborasi yang benar-benar gitu, double kill untuk kita seorang wanita. Dan kalau teman-teman misalnya ragu akan diagnosa dengan adenomiosis, sebenarnya kalau menurut Prof. Tono itu kita bisa membuat scoring sendiri di rumah. Jadi dia itu ada 5 pertanyaan atau 5 pernyataan, nanti kita bikin skor, dan pernyataan nomor 1 dan nomor 3 ini skornya bisa jadi 2 karena dia ada anaknya gitu. Nah, aku langsung sebutin aja ya teman-teman. Jadi yang pertama itu, apakah menstruasinya banyak dan bergumpal atau heavy menstrual bleeding. Jadi kalau misalnya dia memang banyak dan bergumpal, berarti dia kasih poinnya 1. Terus di pernyataan nomor 1 ini atau pertanyaan nomor 1 ini, teratur tidak haidnya. Kalau misalnya teratur, berarti dikasih lagi poinnya 1. Jadi dalam satu pertanyaan ini dapat 2 skor ya, kalau misalkan dua-duanya iya gitu. Tapi kalau misalnya salah satunya enggak, ya berarti skornya cuma 1. Kalau misalnya memang dua-duanya enggak, ya berarti 0 aja teman-teman. Yang kedua adalah dyspareunia. Dyspareunia ini
adalah nyeri ketika berhubungan suami istri. Kalau misalkan teman-teman merasakannya, kasih skor 1. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, teman-teman. Di sini ada dysmenor atau dysmenorrhea atau nyeri haid. Adakah nyeri saat menstruasi? Kalau misalnya memang ada, dikasih poin 1. Dan dia ada pertanyaan tambahan. Jadi nyerinya mau siklik atau non siklik atau nyeri kadang-kadang atau terus-terusan, selama dia memang merasakan nyeri, itu tetap poinnya ditambah 1. Jadi pertanyaan nomor 3 ini poinnya jadi ada 2 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pertanyaan 1, 2, dan 3 semuanya ya, berarti kita udah dapat skor 5 ya teman-teman. Terus yang keempat, gangguan kesuburan atau infertilitas. Gangguan kesuburan atau infertilitas ini juga salah satunya adalah yang menyebabkan teman-teman jadi tahu nih, aku atau saya ada adenomiosisnya gitu, karena saat screening mau program hamil ternyata baru ketahuan di sini. Walaupun tadi aku bilang seringkali tidak terdiagnosis karena mungkin karena letaknya juga. Jadi letak adenomiosis itu mempengaruhi kelihatan atau enggak sih si adenomiosisnya gitu. Dan yang kelima adalah recurrent miscarriage. Jadi dia itu keguguran yang berulang, dan aku juga ngalamin nih yang ini ngalamin, dan semuanya rata-rata aku hampir mengalami teman-teman, Dan bagaimana caranya biar kita tuh benar-benar yakin kalau kita punya adenomiosis? Ya, lakukan USG transvaginal teman-teman. Kalau dari perut biasanya kurang kelihatan gitu. Makanya kenapa saya rajin USG kok, tapi kenapa dokter yang ini aja yang mendiagnosis saya adenomiosis gitu. Dan kalau misalnya kita udah tadi scoring, teman-teman bisa ngitung nih skor punya kita tuh ada berapa tadi gitu. Kalau misalkan nilainya 5 sampai 7, itu artinya dia high gitu kan. Jadi high suspeknya tuh tinggi gitu. Kemungkinan besar kamu atau saya mengalami adenomiosis. Kalau misalkan skornya 2 sampai 4, itu tuh moderate atau kemungkinan atau biasanya memang ada adenomiosis, dan itu tergantung bentuk serta letaknya. Jadi dia kemungkinannya sedang. Dan kalau misalnya nilainya kurang dari 2, itu kemungkinan terjadinya adenomiosisnya tuh rendah teman-teman. Dan setelah men-scoring, kalau teman-teman udah ketemu teman-teman ada di level yang mana, terus masih nggak yakin juga, mungkin teman-teman boleh second opinion di dokter yang lain, karena dokter itu kan cocok-cocokan ya. Maksudnya misalnya ada dokter yang menurut aku enak banget gitu kan, aku cocok nih sama dokter yang ini, tapi teman-teman belum tentu satu pendapat sama aku, karena aku juga ngerasain sama salah satu teman, aku suka nih sama dokter A misalnya karena beliau nggak bertele-tele, orangnya enak, penyampaiannya enak, dan langsung to the point kita harus ngapain gitu. Tapi bagi temanku nggak suka gitu, karena opsinya ya udah gitu, pilihannya cuma bayi tabung misalnya. Ada orang mungkin nggak suka digituin, tapi kalau aku sendiri, aku dalam fase yang emang udah nggak yang udahlah tujuan akhirnya mau kemana gitu, aku udah nggak mau coba-coba yang cuman sekedar coba-coba gitu kan. Walaupun bayi tabung sendiri pun belum tentu akan berhasil gitu, tapi karena udah bergelut bertahun-tahun, jadi aku lebih suka yang ya udah gitu, tujuan akhirnya aja kita mau ngapain gitu teman-teman. Jadi pilihlah dokter yang memang membuat teman-teman nyaman, karena dokter ini adalah kalau bagi aku sebagai salah satu ikhtiar yang memang perpanjangan tangan dari Tuhan gitu teman-teman. Jadi silahkan pilih teman-teman dokternya tuh yang benar-benar nyaman, yang membawa ketenangan buat hati teman-teman. Jadi selain pasrah, berdoa, dan harus tetap ikhtiar ya teman-teman. Nah, segitu dulu video aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.